Shalom saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Kebaikan Allah melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, hari ini saya mau menyapa saudara, karena hari ini kita mau belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita renungkan sungguh akan memberkati kita, akan menguatkan kita. Mari kita akan membuka dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah baca firman-Mu, tiba saatnya kami merenungkannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, segarkan kerohanian kami, kuatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengar berita baik di televisi maupun di media elektronik lainnya, bahwa ada begitu banyak manusia mengalami kehilangan. Ribuan orang meninggal akibat COVID-19. Tentu peristiwa kehilangan ini memberikan kesedihan yang mendalam, bahkan hati seseorang hancur. Saudara, perasaan hati yang hancur, kesedihan yang mendalam akibat kehilangan pada orang-orang di zaman ini pernah dialami oleh seorang bernama Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena pernah mengalami kehilangan sehingga menyebabkan dia kesedihan yang sangat mendalam. Dia kehilangan mayat Yesus di kubur itu. Kubur Yesus kosong. Yang ada hanya kain kafan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa ini tidak mudah bagi Maria. Alkitab berkata bahwa Maria menangis. Dia sedih sekali, saudara dikasih Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa dia tidak beranjak dari tempat itu. Dia tetap berdiri di sisi di mana mayat Yesus itu dibaringkan. Saudara, kejadian selanjutnya Alkitab berkata, dalam kondisi di mana Maria sedih, tertekan akibat kehilangan mayat Yesus, saudara, malaikat Tuhan menjumpai dia. Ada dialog antara malaikat dengan Maria. Malaikat berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, Alkitab menuliskan bahwa sahutan daripada Maria, dia menyahut dan berkata, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, dialog malaikat dengan Maria mencerminkan adanya kepedulian Allah terhadap apa yang dialami oleh Maria. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita mengalami kejadian
Seperti itu, kehilangan yang menyebabkan kita kesedih yang dalam, hati yang hancur. Bukankah kita mengharapkan sekali pertolongan Tuhan itu datang? Bukankah kita merindukan sekali bahwa kita bisa disegarkan, dikuatkan kembali oleh Tuhan? Saudara, dari pengalaman Maria, kita mau belajar mengenal Allah. Allah yang kita kenal adalah Allah ada dua. Yang pertama, bahwa Tuhan sangat dekat dengan orang yang patah hati. Sekali lagi saudara, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Patah hati adalah orang yang mengalami kehilangan, kesedihan yang mendalam, hati yang hancur, saudara kasih Tuhan. Dia menyadari ketidakberdayaan dia. Bahkan di akhirnya orang-orang seperti ini, dia mengambil keputusan pasrah dengan keadaan yang ada. Saudara kasih Tuhan, ada juga orang yang meresponi kondisi hati yang hancur, sedih yang dalam itu dengan mencari penghiburan di luar. Tidak sedikit orang-orang di zaman kita, saudara kasih Tuhan, dia pergi keluar sana, mengunjungi tempat-tempat yang bisa menghiburkan hatinya. Saudara, mungkin ya, untuk beberapa saat dia mengalami penghiburan itu. Tetapi ketika dia balik ke rumah, kesedihan itu masih ada. Hati masih hancur. Soalnya justru ketika kita mencari penghiburan di luar, justru semakin jauh kita dari jalannya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria? Ketika Alkitab berkata bahwa Maria tidak beranjak dari kubur itu, melainkan dalam sikap yang sedih, yang menangis, dia tetap berdiri di sisi di mana mayat Yesus itu dibaringkan. Ini menunjukkan, saudara dikasih Tuhan, satu sikap yang menanti, penuh iman, bahwa dia berharap semua pertanyaan yang ada, kesedihan yang dialaminya, dia butuh sebuah jawaban. Dan Allah peduli dan mengetahui itu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami kehilangan, sehingga menyebabkan engkau mengalami kesedihan yang mendalam, hati yang hancur, saudara, saya mau berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan. Ambillah sikap-sikap yang menantikan Tuhan. Tidak mencari tempat penghiburan di luar sana, tetapi engkau menantikan Tuhan dengan sikap yang benar. Berdoa kepada Tuhan. Sikap di mana engkau mau mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan. Sikap yang menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan, bersikap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Menantikan Tuhan untuk Tuhan memberikan jawab pertolongan kasih-Nya kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau mengalami peristiwa seperti itu, nantikanlah Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedemikian. Sekalipun engkau mengalami kesedihan yang mendalam, sekalipun hatimu hancur, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaanmu. Ketika engkau mengambil sikap merendahkan dirimu, hatimu di hadapan Tuhan, menyerahkan hatimu yang hancur itu untuk dibalut, dibentuk oleh Tuhan, menyerahkan kesedihanmu yang mendalam itu butuh penghiburan. Nantikanlah Tuhan. Tuhan kiranya menghampiri kita, menghampiri saudara, menolong saudara di dalam pergumulan yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, kita belajar tentang Tuhan yang kedua dari pengalaman Maria Magdalena, bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan umatnya. Saudara, Tuhan sangat dekat dengan orang-orang percaya dimanapun manusia itu berada. Saudara yang dikasih Tuhan, sesudah malaikat berkata kepada Maria, dan Maria menjawab bahwa Tuhannya itu diambil orang dan dia tidak tahu di mana diletakkan. Selepas itu saudara, Maria menoleh ke belakang. Ketika Maria menoleh ke belakang, dalam Alkitab dituliskan bahwa dia tidak tahu bahwa yang di belakang yang dia lihat itu adalah Yesus. Saudara, tentu ini bukan berarti oleh karena rupa Yesus yang mengambil rupa yang berbeda. Bukan, saudara kasih Tuhan. Tetapi oleh karena kesedihan yang mendalam,
Maria tidak mampu melihat dengan benar bahwa yang di belakang yang dia lihat adalah Yesus. Dia baru sadar, dia baru tahu ketika Yesus memanggil namanya Maria. Maria. Saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang itu dalam kesedihan yang mendalam, hati yang hancur, memang tidak mudah seseorang bisa melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil engkau, memanggil namamu, saudara, sahutlah panggilan Tuhan. Seperti Maria yang memanggil Yesus, Guru, Rabuni. Biarlah kita memanggil sahutan Yesus dengan berkata, Tuhanku, pelindungku, pertolonganku. Saudara, di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Dia ada di sisi kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, melihat keadaan dunia saat ini, bahkan kita ada di bangsa Indonesia ini, kita diancam oleh wabah virus corona. Saudara, ada begitu banyak orang mengalami kehilangan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saudara kasih Tuhan, barangkali kita mengalami kehilangan pekerjaan. Engkau tidak mendapatkan pekerjaan yang lama itu lagi. Atau saudara juga mengalami kehilangan prospek untuk mengembangkan usaha saudara. Sebelum ada wabah ini, saudara sudah mempunyai planning rancang bagaimana mengembangkan usaha ini. Tapi karena dampak corona ini, saudara kehilangan kolega saudara. Saudara kehilangan investor saudara. Saudara kehilangan orang-orang terbaik saudara. Saudara barangkali juga kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga kita, sahabat kita, teman sekolah kita. Dia meninggal oleh karena virus corona. Saudara, saya mau berkata, apapun yang kau alami, kesedihan apapun yang kau alami, saudara, ingatlah Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Datangilah Tuhan, hampiri Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan di dalam doamu, di dalam firman yang kau baca, di dalam kesetiaanmu taat kepada firman-Nya. Dan percayalah saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat dalam kehidupan semua umat Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, saudara, Tuhan itu dekat padamu. Dia ada di sisimu. Saudara, saya rindu biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam dunia ini. Tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan kita sukses, dalam keadaan kita gagal, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, sempurnakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah sungguh kepada kami yang mendengarkan firman-Mu ini, ketika kami mengakui di hadapan Tuhan kami mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha kami, kehilangan orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami andalkan, bahkan kehilangan anggota keluarga kami. Mereka lebih dulu dipanggil oleh Tuhan oleh karena wabah corona ini. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menilik setiap hati kami, pulihkan kami Tuhan. Kami percaya hanya anugerah Kristus Yesus yang bisa memulihkan keadaan kami, seperti Engkau memulihkan keadaan kami ketika kami berada dalam status orang berdosa. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, kami mendapatkan relasi yang indah, yang baik, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami tetap mengalami kasih seperti itu. Ini doa kami Bapa yang di surga. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin.